pembalap Repsol Honda Marc Marquez sempat menunjukkan atraksi dengan sepeda motor miliknya RS213V di hadapan para penggemar dalam parade MotoGP di Jakarta. Saat melihat banyak penggemar yang ada di sisi jalan, The Baby Alien sempat membuat atraksi dengan membuat ban belakang motor miliknya berkelok-kelok. Marquez juga terlihat sangat bersemangat menjalani parade MotoGP di Jakarta. Marquez terlihat terus tersenyum sejak di Istana Merdeka. Selain itu, sepanjang perjalanan dari Istana Merdeka menuju Bundaran HI, Marc Marquez juga kerap kali melambaikan tangan ke para penggemar. Bukan hanya Marquez yang antusias menjalani parade MotoGP di Jakarta, Pol Espargaro dan Alex Rins juga tidak segan-segan melakukan tos dengan penggemar. Melihat para penggemar begitu memadati ruas jalan, Pol Espargaro lalu mengulurkan tangannya untuk melakukan kontak dengan para penggemar. Parade MotoGP di Jakarta merupakan rangkaian kegiatan jelang MotoGP Mandalika akhir pekan ini. Sebelum melakukan parade, pembalap MotoGP lebih dulu bertamu ke Istana Merdeka. Di Istana Merdeka, para pembalap sempat berbincang dengan Presiden Joko Widodo dan berfoto bersama. Selepas itu, Presiden Jokowi lalu melepas parade MotoGP dari halaman Istana Merdeka. Parade MotoGP di Jakarta berakhir di Bundaran HI. Baiklah, berikut adalah beberapa cuplikan keseruan parade MotoGP Indonesia yang bisa kalian simak ya guys. Presiden Joko Widodo akan menjamu sejumlah pembalap MotoGP di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu 16 Maret 2022 dengan mengajak para pembalap sarapan sambil menikmati wedang jahe. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan, wedang jahe bakal menjadi menu andalan yang disuguhkan oleh Presiden Jokowi. Selain itu, ada juga sejumlah makanan ringan khas Indonesia, seperti kue-kue kecil atau kue tradisional. Heru berkata, makanan kecil yang disajikan sebagian diolah dengan direbus. Istana juga menyediakan teh sebagai alternatif minuman bagi para pembalap. Dia menyebut beberapa pembalap yang akan bertamu ke istana adalah Marc Marquez, Joan Mir, Alex Rins, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Maverick Viñales, Alex Marquez, dan Nakagami. Para penunggang kuda besi itu akan berdialog dengan Pak Jokowi. Setelah itu mereka akan mengikuti parade keliling kota Jakarta. Untuk besok, Presiden hanya beraudiensi dan setelah itu melepas para pembalap dengan motor balap masing-masing. Presiden tidak ikut dalam iring-iringan tersebut, tutur Heru. Sirkuit Pertamina Mandalika bakal menjadi saksi sejarah bakal digelarnya lagi ajang balapan MotoGP di Indonesia usai 25 tahun lamanya absen. Sirkuit yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini dibangun dalam waktu relatif singkat. Bahkan pembangunan fasilitas pendukung seperti tribun umum dan tribun VIP dilakukan dalam waktu yang sangat cepat, sehingga membuat para pakar asing pun terheran-heran. Wajah heran itu ditunjukkan oleh salah satu Managing Director R3 Ltd, Campbell Weddell, dan Director of the Center of Subjects Allied to Built Environment Research atau SEBER dari Universitas Ulster, David Woodward, kala sedang meninjau sirkuit Pertamina Mandalika bersama Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad. Seperti dilihat di akun Instagram resmi PT PP ID,
Awalnya Direktur Utama PT PP Novel Arsyad menjelaskan bahwa fasilitas pendukung sirkuit Mandalika sudah dipersiapkan semuanya, mulai dari grandstand atau tribun untuk penonton umum, VIP Village, termasuk juga pembangunan fasilitas di Bukit 360 sirkuit Mandalika. Menjawab pernyataan Novel Arsyad, Campbell pun merasa terkesan dengan cepatnya pembangunan fasilitas pendukung di sirkuit Mandalika, yang awalnya menurut dia sangat mustahil untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Saya katakan saya tidak berpikir bahwa bangunan-bangunan itu akan selesai, tapi 2 hari yang lalu kemudian, itu rasanya seperti wow. Itu sangat mengesankan, sangat mengesankan. Semua itu seperti berubah dalam waktu semalam, ujar Campbell. Sebagai informasi, pembangunan sirkuit Pertamina Mandalika bisa dikatakan relatif cepat. Dimulai sejak akhir 2019, pembangunan sirkuit Mandalika terus dikebut di tengah pandemi virus COVID-19. Hingga akhirnya bisa digunakan untuk menggelar balapan perdana WSBK dan ITC pada akhir 2021 lalu. Beberapa proyek pembangunan seperti paddock, pit building, dan VIP Village memang dilakukan dalam waktu relatif cepat. Ini semua karena fasilitas-fasilitas tersebut dibangun dengan teknologi modular yang lebih cepat dari teknologi konvensional. Sementara itu untuk pembangunan lintasan utama yang digunakan untuk balap tetap dilakukan dengan hati-hati dan sesuai standar operasional, serta mendapatkan persetujuan dari FIM dan Dorna Sports. Khusus untuk trek utama ini telah dilakukan pengaspalan mulai dari tikungan 17 hingga tikungan 5. Proses pengaspalan ulang ini pun berhasil dikerjakan sesuai target sehingga bisa menggelar MotoGP pada 18 Maret sampai 20 Maret 2022.